Kita malam ini berkumpul bertepatan kemarin sebelum malam ya. Nah, di bulan Muharram ini tahunnya Islamnya 1446 Hijriah. Apa itu Hijriah? Punya Hijriah. Tulisannya doang. Hijriah itu bahasa Arab, kembali kepada arti kita hijrah. Artinya hijrahnya bagaimana? Hijrah terutama yang paling penting hijrah akhlakul dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah barakatillah wa karamatillah wa syafa'atir Rasulillah. Allahumma bi'iznillah wa fadlillah bi'aunillah bi'ilmillah la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Pertama, puja dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita lahir dan batin. Salawat dan salam mengaturkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad. Mudah-mudahan keberkahan syafaatnya terlimpah curahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pewaris-pewarisnya, mobil khusus kita yang berkumpul di sini, maupun saudara kita, keturunan kita, tetangga kita, semuanya diatur umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati serta saya muliakan para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, para ustadz-ustadzah, para sepuh dan bini sepuh, para kiai yang mudah-mudahan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya bertausiah sedikit, saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah lahir dan batin yang telah membantu terjadinya terlaksananya acara 1 Muharram untuk mengagungkan dan mengkaji diri bahwasannya di sekitar kita masih banyak anak-anak yatim yang harus kita tolong, yang harus kita urusi. Di samping itu bersedekah pada bulan Muharram itu sama saja gandarnya 1 tahun berturut-turut. Mudah-mudahan yang telah membantu entah materinya, tenaganya, pikirnya, mudah-mudahan dikasih Allah berlipat-lipat ganda. Amin. Saya sekali lagi ucapkan banyak terima kasih pada seluruh jemaah lahir dan batin. Mudah-mudahan dengan izin Allah dan ridho Allah, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Allah selamatkan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita malam ini berkumpul bertepatan kemarin sebelum malam ya. Nah, di bulan Muharram ini tahunnya Islamnya 1446 Hijriah. Apa itu Hijriah? Punya Hijriah. Tulisannya doang. Hijriah itu bahasa Arab, kembali kepada arti kita hijrah. Artinya hijrahnya bagaimana? Hijrah terutama yang paling penting hijrah akhlakul dari yang tahun-tahun kemarin lakuannya amburadul, tahun sekarang tahun baru Islam itu akhlaknya dirubah, terutama tentang ibadah. Kenapa hidup kita acak-acak? Kenapa hidup kita susah? Kenapa semeraut? Nah, ada apa? Makanya banyak orang ahli ibadah, tukang sholat. Kalau saya ada tukang sholat setiap hari saya ganti.
Karena belum tentu tukang sholat bisa menahan kemaksiatan. Yang susah itu kita setiap hari durhaka kepada Allah tanpa disadari. Kalau menurut kita ahli maksiat itu orang sholat, mabok, main itu maksiat. Tetapi dosa yang lebih itu masih banyak dosa-dosa yang kita pikirkan. Terutama dosa berzaniah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita sholat tapi hatinya gak nyampe kepada Allah. Kadang kita zikir tapi hatinya masih sudut. Maka pada tahun Hijriah ini kita hijrah dari alam yang tidak baik menuju alam yang baik. Hijrahnya seperti apa? Perbaiki ibadah. Saya bilang berkali-kali, lamun jare wong Jawa mah banyu bening dicampur banyu irang. Banyu bening dicampur banyu irang. Rai diblowing sidilei. Nah, itu kakek ibu. Jadi rai baru teplok ibae udah gitu. Skincare 5 juta, lah dia sampai juta. Skincare, tapi sholat mah tidak pernah diperbaiki. Tapi keakhlakul karimah tidak pernah diperbaiki. Maka dari itu, karimah bagai teplok dua kuslinya, lalu dengan saya roh, itulah kondisi mati dipangani tak. Makanya yang terpenting nanti kita pulang ke akhir. Apa yang jadi pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah. Makanya pada malam hari ini tahun Hijriah kita harus belajar hijrah, terutama hijrah tentang ibadah kita yang tadinya sholatnya kayak kodok, tahu kodok? Nanti sholat nanti orang, nah sholatnya diperbaiki. Saya mah belum bisa musuh, saya membaca masih belepotan, gimana itu? Berusaha ada sholat, gak usah khawatir begitu. Biarkan Allah yang menerima dan tidaknya. Terpenting tugas kita menjalankan dharma laku. Saya mah dosanya banyak, sampai dosanya segede gunung. Lebih bagus mengaku banyak dosa lebih pada mulia. Karena orang yang banyak dosa mengaku banyak dosa itu lebih mulia dari Allah. Makanya setiap hari kita membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Kita mah sekarang tobat, Pak Kiai, besok dosa lagi. Sekarang tobat, besok dosa lagi. Terus sampai bosan gue maksiat apa? Sekarang tobat, besok dosa lagi, terus lakukan itu sampai bosan melakukan maksiat. Makanya yang terpenting kalau di maksiat ini, jauhi hati dari kemaksiatan kepada Allah. Kita sholat jengkam-jengking gampang kali. Sholat pas datang duduk selesai, tapi dalaman ini yang susah diobati. Apalagi kalau sudah kronis. Kalau sudah penyakit kronis, hati itu susah. Didengarkan pengajian, didengarkan orang bertausiah, didengarkan segala-gala, tetapi tidak akan mendengar. Maka dari itu, perbaiki hati kita dengan baik. Perbaiki jiwa raga kita dengan soleh-solehat kepada Allah. Wabil khusus, apapun yang menimpa kita, ada apa dalam hidup kita. Hidup kita susah, hidup kita sengsara, itu juga dari masalah. Yang terpenting sekarang berubah menjalani apa yang diperintah Allah. Urusan kita biar Allah yang menyelesaikan. Jadi setiap hari sholat 5 waktu dijalankan, sunnah qobliyah ba'diyah dijalankan, sedekah subuhnya dijalankan, sholat malamnya dijalankan, baca Qur'annya dijalankan, biarkan Allah yang mengurusi. Hidup di dunia itu simpel kalau pengen kaya masih berusaha, dan lakonnya rada ampun tuh. Yang pertama al-awalu al-waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua qobliyah ba'diyah jangan ditinggal. Yang ketiga belajar sedekah subuh. Saya punya duit 1.000, lakukan. Nggak punya duit, saya mau pakai sedekah subuhnya pakai apa? Pakai gula. Kasih siapa? Kasih semut, sama aja. Punya burung, kasih burung. Punya ikan, kasih ikan, sama sedekah. Terus lakukan sedekah subuh. Setelah itu bangun. Jangan kencing doang. Dibangun tengah malam kencing doang. Kadang-kadang bangun risih, kita bilang jam rolas. Ya benar, jangan jam rolas. Ambil selimut tidur lagi. Itu. Setelah itu lakukan, terus bangun. Setelah bangun sampai azan menjelang subuh, usahakan sebelum azan memanggil kita duduk di sejadah. Jangan kembali, azan udah awal-awalan selesai, kita baru duduk. Jangan sampai seperti itu.
Makanya belajar untuk memanage hidup kita dengan baik. Karena segala sesuatu bukan kita yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan bagaimana caranya hidup hidupnya senang dunia dan akhirat. Sekarang itu setiap hari wajib saja ibadahnya sudah tepat, kebaikan akhlak kitanya tidak bagus, itu sama saja bohong. Maka dari itu perbaiki ibadah kita. Seperti bulan ini bulan Hijriah, perbaiki kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Makanya zaman sekarang banyak tipu daya fitnah duniawi. Hati-hati apalagi di sosmed ya, di HP banyak. Terus pokoknya maaf, akhir zaman banyak ulama terlibat. Ya, banyak orang yang mengaku wali. Padahal wali itu dipilih oleh Allah. Kecuali wali kota dipilih kita. Jadi, kalau wali Allah dipilih Allah. Kalau wali kota dipilih rakyat. Maka dari itu berhati-hatilah. Jangan sampai kita terprovokasi benci kepada salah satu ulama, benci kepada salah satu agama Islam, agama sesama agama. Jadi semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah malam ini, mudah-mudahan dengan keberkahan Allah berikan kepada kita malam bulan ini, selanjutnya tahun seterusnya kita terus menjalankan kebaikan dimanapun kita berada. Intinya bersihkan hati dan jaga hati. Yang susah itu hati. Rambut mah boleh sama hitam, tapi hati itu tidak bisa sama. Makanya belajar zikrullah itu untuk membenturkan kesombongan yang ada di dalam hati. Yang kedua, saya terangkan kepada Anda, jangan sampai kita menjadikan orang-orang yang tidak bersyukur. Kadang-kadang saya sedih demi Allah demi Rasulullah. Kadang-kadang dianggap sepele pengajian itu. Kadang-kadang dianggap sepele ulama-ulama Allah. Kadang-kadang dianggap sepele orang-orang yang menasihati kita. Ngaji itu kelihatannya sepele, tapi dosanya besar. Maka dari itu setuntuk masih ada hidup, ada nafas, terus lakukan. Dimanapun ada pengajian misi. Kalau kita agak sakit, kecuali dengan segempor, bukan? Ada menggempor terus pak. Himpun di saus, isi semua majelis-majelis ilmu dengan semampu kita. Terus jangan pernah takut kita nggak punya ongkos ke pengajian. Insya Allah dengan izin Allah, bagaimanapun caranya pasti Allah berikan rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan sudah sampai Allah isi sehat walafiat. Amin. Allah beri dosa-dosa kita semua. Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Marilah kita bersama-sama bertawasul, bermunajat, bermunajat kepada Allah atas segala keinginan kita, khususnya selamat dunia dan akhirat. Tapi sebelum itu membaca salawat Nabi yang saya dibacakan oleh kami kepada beliau, kami persilahkan. Satu lagi baji. Dan satu lagi pesan saya, nanti ketika zikir keluarkan suaranya, ya, jangan dipendam-pendam, lepaskan beban semua yang ada di pikiran, serahkan semuanya kepada Allah, benturkan lewat zikir. Ya, mudah-mudahan nanti dengan zikir kepada Allah, hati kita dekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.